Gerakan anti-Cina merebak luas di Vietnam. Akibat kerusuhan itu, dilaporkan 2 warga Cina tewas, sementara lebih dari 100 lainnya terluka. Sebagian insiden kekerasan terparah terjalin di Provinsi Ha Tinh, tepi laut tengah Vietnam. Beberapa waktu lalu, di Vietnam meledak gerakan anti-Cina, di mana ribuan massa rakyat Vietnam turun ke jalan-jalan mengusir masyarakat pendatang asal Cina yang jadi parasit. Terlebih lagi mereka mulai ingin menjajah negara Vietnam. Nah, saat ini gimana dengan Indonesia? Masyarakat pendatang Cina, sebagaimana di negara lainnya, mulai menguasai perekonomian masyarakat lokal. Bermacam zona mereka kuasai. Inilah yang menjadi aspek meledaknya gerakan anti-Cina di Vietnam yang terus menjadi besar. Keadaan ini mendesak Beijing berperan giat menyelamatkan warganya. 5 kapal angkut dikirim mengevakuasi masyarakat generasi Cina dari negeri Asia Tenggara itu. Sudah 1 kapal yang datang membawa kembali 3.000 masyarakat Cina di Vietnam. 1 kapal itu diberangkatkan dari Provinsi Hainan, sebagaimana dilansir faktanews.net. Tidak cuma lewat jalan laut, pemerintah Cina juga bergerak kilat memakai pesawat charter. 16 warganya yang dalam keadaan kritis akibat aksi kekerasan demonstran anti-Cina diterbangkan keluar Vietnam. Akibat kerusuhan itu, dilaporkan 2 warga Cina tewas, sementara lebih dari 100 lainnya terluka. Sebagian insiden kekerasan terparah terjalin di Provinsi Ha Tinh, tepi laut tengah Vietnam. Rakyat Vietnam yang pernah mengalahkan Amerika Serikat ini kini bersiap menghadapi penjajahan Cina dan gerakan anti-Cina merebak luas di negara itu. Lantas, apa sebab mereka bertindak seperti itu? Kebijakan pemerintah Cina membakar amarah rakyat Vietnam. Industri asing, spesialnya yang dikelola Taipan Cina dan warga negara keturunan Cina dan Taiwan terbakar, dijarah, dan dirusak para demonstran. Kemarahan mereka dipicu oleh langkah Beijing membangun kilang minyak dan juga menyiagakan peralatan pengeboran di Laut Cina Selatan yang diklaim kedua negeri bagaikan daerah teritorialnya. Demonstrasi yang berujung kerusuhan itu dimulai dari dibukanya keran keluhan anti-Cina oleh pemerintah Vietnam. Sementara itu sebelumnya demonstrasi dilarang di negara komunis itu. Kebijakan itu berbuntut blunder karena demonstrasi terus menjadi tidak terkendali dan juga mengaitkan tokoh-tokoh oposisi di dalam negara Vietnam. Pemerintah Hanoi mengirimkan pesan berantai kepada segala pengguna telepon seluler. Isinya, kalau Perdana Menteri Nguyen Thanh Dung memperingatkan warganya untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi ilegal. Sementara Menteri Keamanan Publik Tran Dai Quang menyayangkan penyerangan terhadap masyarakat Cina di Vietnam. Puluhan polisi terluka dalam insiden tersebut. Namun demikian, suasana di Laut Cina Selatan tetap panas. Baik Vietnam maupun Cina belum memperlihatkan isyarat menarik diri untuk meredam ketegangan. Cina terus memperlihatkan agresivitasnya dengan mengirim lebih banyak kapal perang ke daerah dekat pengeboran minyak. Sementara Vietnam menekan Cina untuk lekas menarik sarana kilangnya dari daerah sengketa. Sementara itu, Nguyen Van Truong, petugas di Kementerian Pengawas Maritim melaporkan Cina menempatkan 119 kapal di daerah sengketa pada Sabtu pagi. Armada tersebut tercantum kapal perang, patroli laut, dan juga kapal nelayan. Sebagian di antara lain terlebih lagi memprovokasi dengan menabrak kapal Vietnam dan juga menembaknya dengan meriam air. Tiongkok memiliki komentar seorang diri soal pendirian perilakunya. Beijing melaporkan tindakannya merupakan respon dari provokasi kapal Vietnam yang mengusik operasional pengeboran minyak lepas tepi laut.
Beijing telah memberlakukan zona pengusiran dengan radius 3 mil dari dekat kilang. Kilang itu dikelola oleh industri migas negeri Knok. Sementara dalam rapat khusus KTT ASEAN, Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ini tak bereaksi tegas demi menjaga hubungan baik dengan Cina. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan banyak negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, dan Cina dibahas tuntas namun tak menghasilkan tekanan untuk Cina yang dinilai menginvasi kawasan Laut Cina Selatan tersebut. Kebijakan pemerintah Cina tanpa disadari sering memicu kebencian warga negara lain terhadap warga Cina di negara itu. Vietnam bukanlah satu-satunya negara yang pernah melahirkan konflik sentimen terhadap warga keturunan Cina. Malaysia dan Indonesia juga pernah mengalami hal itu. Akankah kebencian itu lahir kembali dan mengulang sejarah hitam konflik sektarian akibat kebijakan pemerintah Cina? Nah, saat ini gimana dengan Indonesia? Masyarakat pendatang Cina, sebagaimana di negara lainnya, mulai menguasai perekonomian masyarakat lokal. Bermacam zona mereka kuasai. Inilah yang menjadi aspek meledaknya gerakan anti-Cina di Vietnam yang terus menjadi besar. Keadaan ini mendesak Beijing berperan giat menyelamatkan warganya. 5 kapal angkut dikirim mengevakuasi masyarakat generasi Cina dari negeri Asia Tenggara itu. Sudah 1 kapal yang datang membawa kembali 3.000 masyarakat Cina di Vietnam. 1 kapal itu diberangkatkan dari Provinsi Hainan, sebagaimana dilansir faktanews.net. Tidak cuma lewat jalan laut, pemerintah Cina juga bergerak kilat memakai pesawat charter. 16 warganya yang dalam keadaan kritis akibat aksi kekerasan demonstran anti-Cina diterbangkan keluar Vietnam. Akibat kerusuhan itu, dilaporkan 2 warga Cina tewas, sementara lebih dari 100 lainnya terluka. Sebagian insiden kekerasan terparah terjalin di Provinsi Ha Tinh, tepi laut tengah Vietnam. Rakyat Vietnam yang pernah mengalahkan Amerika Serikat ini kini bersiap menghadapi penjajahan Cina dan gerakan anti-Cina merebak luas di negara itu. Lantas, apa sebab mereka bertindak seperti itu? Kebijakan pemerintah Cina membakar amarah rakyat Vietnam. Industri asing, spesialnya yang dikelola Taipan Cina dan warga negara keturunan Cina dan Taiwan, terbakar, dijarah, dan dirusak para demonstran. Kemarahan mereka dipicu oleh langkah Beijing membangun kilang minyak dan juga menyiagakan peralatan pengeboran di Laut Cina Selatan yang diklaim kedua negeri bagaikan daerah teritorialnya. Demonstrasi yang berujung kerusuhan itu dimulai dari dibukanya keran keluhan anti-Cina oleh pemerintah Vietnam. Sementara itu sebelumnya demonstrasi dilarang di negara komunis itu. Kebijakan itu berbuntut blunder karena demonstrasi terus menjadi tidak terkendali dan juga mengaitkan tokoh-tokoh oposisi di dalam negara Vietnam. Pemerintah Hanoi mengirimkan pesan berantai kepada segala pengguna telepon seluler. Isinya, kalau Perdana Menteri Nguyen Thanh Dung memperingatkan warganya untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi ilegal. Sementara Menteri Keamanan Publik Tran Dai Quang menyayangkan penyerangan terhadap masyarakat Cina di Vietnam. Puluhan polisi terluka dalam insiden tersebut. Namun demikian, suasana di Laut Cina Selatan tetap panas. Baik Vietnam maupun Cina belum memperlihatkan isyarat menarik diri untuk meredam ketegangan.